Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Giancarlo Simic kenang debut tak terlupakan dan gol bersejarah di San Siro. Simic yang kini berusia 19 tahun tiba di Milan dari Stuttgart pada musim panas 2022 dan langsung menunjukkan bakatnya dengan menjadi kapten tim Primavera. Pemain yang kini berseragam Anderlecht itu baru-baru ini mengenang momen tak terlupakan saat ia melakukan debut bersama AC Milan hampir setahun lalu dan berhasil mencetak gol di San Siro hanya dalam 17 menit di lapangan. Tak banyak bek yang mampu mencetak gol di debut mereka. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana si kecil ini bisa mencetak gol? Bahkan saya sendiri tidak percaya, ujar Simic kepada Meridian Sport. Usai gol tersebut, suasana ruang ganti di babak pertama penuh dengan dukungan dan rasa bangga dari rekan-rekannya. Simic mengenang bagaimana bintang Milan Rafael Leao menjadi yang pertama menyambutnya dengan antusias. Rekan-rekan setim lainnya seperti Simon Kjaer dan Alessandro Florenzi juga turut memeluknya, menciptakan suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Meski debutnya bersama Milan menjadi kenangan tak terlupakan, karir Simic bersama Rossoneri hanya berlangsung singkat. Kontraknya dengan Milan akan berakhir pada Juni 2025 dan ia akhirnya memilih bergabung secara permanen dengan Anderlecht. Simic berharap mendapatkan lebih banyak menit bermain reguler di klub Belgia tersebut untuk terus mengembangkan bakatnya. Dengan semangat dan tekadnya, Simic meninggalkan AC Milan dengan kenangan manis dan semangat baru untuk meniti karirnya di Eropa. Gol debutnya di San Siro akan tetap dikenang sebagai momen ikonik dalam perjalanan karirnya yang baru dimulai. Luka Jovic tinggalkan AC Milan di bulan Januari. Luka Jovic tengah menghadapi situasi sulit karena minimnya menit bermain musim ini. Sempat memperbarui kontraknya pada musim panas lalu, pemain Serbia ini kini jarang tampil dan kemungkinan akan dilepas Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Di musim ini Luka Jovic hanya menjadi pilihan keempat dalam urutan pemain AC Milan. Cedera Alvaro Morata dan kondisi Tammy Abraham yang belum sepenuhnya pulih tampaknya tak berdampak pada peringkat dalam skuad. Pelatih Paulo Fonseca justru memberikan debut kepada Francesco Camarda saat menghadapi Cagliari, sebuah langkah yang dianggap mengecewakan bagi Luka Jovic. Bahkan sejauh ini belum ada tanda-tanda perubahan situasi, sehingga manajemen AC Milan kemungkinan akan mencoba untuk melepasnya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport melalui Milan News yang dikutip dari berita acmilan.com, Galatasaray telah menunjukkan minat untuk merekrut Jovic pada bulan Januari. Dengan cedera yang dialami Mauro Icardi, klub Turki tersebut membutuhkan tambahan di lini depan, dan Luka Jovic dianggap sebagai opsi berbiaya rendah yang sesuai dengan anggaran mereka. Jika kesepakatan ini terjadi, AC Milan dapat memanfaatkan pengurangan gaji untuk memperkuat posisi lain, terutama di lini tengah yang juga menjadi fokus perbaikan tim. Meskipun biaya transfer Jovic diperkirakan tidak besar, penghematan gaji akan sangat membantu Milan dalam manuver di bursa transfer musim dingin nanti. Yacine Adli temukan peran baru di Fiorentina, opsi pembelian semakin kuat. Yacine Adli yang meninggalkan AC Milan pada musim panas kini menemukan karir baru di Fiorentina, sebab pemain asal Prancis itu telah tampil konsisten dan klub barunya mempertimbangkan untuk mempermanenkan status pinjamannya. Di AC Milan, Yacine Adli menghadapi masa sulit di bawah asuhan Stefano Pioli yang jarang memberinya kesempatan. Ketika krisis cedera melanda skuad Rossoneri, Adli akhirnya mendapat menit bermain dan mulai menunjukkan potensinya sebagai bagian integral tim. Namun setelah Paulo Fonseca menjadi pelatih baru Milan, pandangan terhadap Adli berubah. Fonseca tidak melihat Adli sebagai pilihan utama dan merasa peminjamannya akan lebih menguntungkan bagi semua pihak. Di Fiorentina, Adli telah membuktikan diri sebagai bagian penting dari skuad Rafael Palladino. Media La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gelandang berusia 23 tahun itu telah dinilai kembali di Florence.
dengan penggemar dan manajemen tim terkesan oleh kontribusinya di lapangan. Dengan performa yang terus meningkat, Fiorentina tampaknya semakin yakin untuk mempermanenkan statusnya pada akhir musim dengan biaya sekitar 10 juta euro. Di sisi lain, Fonseca telah membangun kerjasama solid antara Youssouf Fofana dan Tijani Reinders, dan kecil kemungkinan Adli akan mendapatkan tempat sebagai trequartista dalam rencana Fonseca di AC Milan. Oleh karena itu, perpindahan ini terlihat sebagai langkah yang menguntungkan bagi Adli dan kedua klub. Jika tren positif berlanjut, Adli dapat menikmati karir yang lebih stabil dan berperan penting di Fiorentina, sementara Milan fokus pada rencana jangka panjangnya di lini tengah. Reda Belaïen masuk ke radar transfer AC Milan. AC Milan dikabarkan tertarik merekrut gelandang Hellas Verona Reda Belaïen untuk menambah kedalaman skuad pada bursa transfer Januari. Posisi gelandang utama seperti Youssouf Fofana dan Tijani Reinders memang aman, namun Milan masih membutuhkan opsi tambahan guna menghadapi tantangan yang lebih besar di paruh kedua musim ini. Meskipun AC Milan memiliki 4 gelandang utama, Fofana, Tijani Reinders, Yunus Musa, dan Ruben Loftus-Cheek, hanya Fofana dan Tijani Reinders yang rutin diturunkan sebagai starter oleh pelatih Paulo Fonseca. Strategi rotasi lini tengah ini menimbulkan kekhawatiran, terutama jika ada pemain yang mengalami cedera. Hal ini memicu upaya manajemen Milan untuk mencari tambahan pemain tengah pada bursa transfer mendatang. Menurut media Il Corriere di Verona, Rossoneri tertarik untuk mendatangkan Belaïen dari Hellas Verona, namun klub tersebut meminta setidaknya 10 juta euro untuk melepasnya. Ini tentu berpotensi menguntungkan Verona, mengingat mereka hanya mengeluarkan 500.000 euro untuk membelinya awal tahun ini, dan Milan diperkirakan akan berupaya menegosiasikan harga agar lebih terjangkau. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.